Halo, apa kabar sahabat Le Sunawole? Ketemu lagi dengan saya Dian Adi Pamungkas. Hari ini kita akan belajar pecahan materi kelas 4. Mohon disimak dengan baik. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih jauh, saya akan membahas bagaimana menemukan pecahan yang senilai. Di sini kita mempunyai 6/24. Untuk menyederhanakan pecahan 6/24 ini, kita bisa dengan cara dibagi atau dengan cara dikali untuk menentukan pecahan senilainya. Yang pertama, kita akan membaginya untuk mencari pecahan senilai yang lebih sederhana daripada 6/24. Sederhana itu maksudnya angkanya lebih kecil daripada 6/24. Yang pertama, kita bagi dengan angka yang paling kecil, angka 2. Kenapa saya tidak mengambil angka 1? Karena 6/24 kalau dibagi dengan angka 1, hasilnya akan tetap 6/24. Maka di sini kita ambil angka yang lebih besar, dibagi 2. 6 dibagi 2 seperti yang sudah kita tahu sama dengan 3. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi, bilangan yang lebih sederhana dari 6/24 adalah 3/12. Ya, mudah ya. Sekarang selanjutnya, saya pengen membagi 3/12 ini menjadi angka yang lebih sederhana lagi. Karena menurut saya ini belum sederhana. Jadi harus kita kecilkan lagi. Bagaimana? Kita bagi dengan angka yang lebih besar, yaitu dengan angka 3. 6 dibagi 3 itu hasilnya kan 2. 24 dibagi 3 hasilnya 8. Jadi 6/24 itu senilai dengan 2/8. Itu ya. Ini 2/8. Gimana? Masih bisa disederhanakan lagi? Oke, kita coba dengan angka 6. Nah, ini 6/24 dibagi 6 hasilnya 1/4. Jadi ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari 6/24. Selanjutnya kita lanjutkan untuk perkaliannya, karena ini sudah paling sederhana, tidak bisa dibagi lagi. Sekarang kita kali untuk mencari pecahan yang senilai 6/24. Sama ya, dengan cara sekarang dikali supaya menghasilkan angka yang lebih besar. Dikali berapa? Kali dengan 2 ya. 6 kali 2 12, 24 kali 2 48. Jadi kita dapat pecahan yang senilai 12/48. Wah, 12/48. Gimana kalau mencari angka yang lebih besar namun nilainya sama dengan 6/24? Kita kali lagi dengan berapa? 3 ya. Untuk perkalian ini kita bebas mau mencari dengan cara dikali 2, 3 atau seterusnya, itu sama ya. Yang penting pembilang sama penyebut dikali dengan angka yang sama. Pembilangnya 6, penyebutnya 24 dikali dengan 3. Begitu juga kalau menyederhanakan, dibagi dengan angka yang sama pembilang dan penyebutnya. Oke, selanjutnya ini kita kembali ke 6/24 dikali 3. 6 kali 3 18, kemudian 24 kali 3 kita dapat 72. Sehingga pecahannya senilai dengan 6/24 adalah 18/72. Selanjutnya ini dikali dengan 4 ya. Kali 4, jadi kita dapat 24/96. Ini senilai dengan 6/24. Oke, mudah ya untuk pecahan yang senilai, ini paham ya. Itu tadi cuma untuk mereview materi sebelum kita lanjut ke yang lebih jauh. Nah, sekarang materi yang tadi kita review, sederhanakan pecahan-pecahan berikut menjadi bentuk yang paling sederhana ya. Yang pertama 20/35 ya. Ini sama caranya, kita bagi dengan bilangan yang sama, pembilang sama penyebutnya. Di sini sama-sama kita bagi 5, sehingga 20 bagi 5 per 35 bagi 5. Kita dapat 4/7. Itu untuk yang pertama. Sekarang yang kedua, 10/14. 10 sama 14. Kita bagi 2 ya.
10 bagi 2 kita dapat 5, 14 kita bagi 2 kita dapat 7. Jadi pecahannya senilai dari 10 per 14 adalah 5 per 7. Contoh yang ketiga, 16 per 56 kita bagi 8. 16 dibagi 8 per 56 bagi 8 kita dapat 2 per 7. Sekarang yang keempat, di sini kita punya 18 per 45. Kita bagi dengan angka 9 karena 9 ini FTP dari 18 dan 45. 18 bagi 9 per 45 bagi 9. Kita dapat hasil akhirnya 2 per 5. Oke, mudah bukan untuk mencari pecahan-pecahan yang senilai yang lebih sederhana atau mengecilkan angkanya tanpa mengubah nilainya. Ya. Sekarang nih, pecahan dalam bentuk gambar ya. Kalau ada sebuah gambar seperti ini dinyatakan dalam bentuk pecahan ya. Ya, ada kertas dipotong-potong menjadi 6 bagian. 4 bagiannya diwarnai biru, 2 bagiannya putih. Kalau warna biru ini dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka akan menjadi 4 per 6. Maksudnya itu 4 kertas berwarna biru dari semua kertas yang ada 6 ya, dari 6 kertas. 4 kertas dari 6 kertas. Itu maksudnya begitu ya, 4 per 6. Kalau seperti ini, ada 3 kertas berwarna biru, 1 kertas berwarna putih, semuanya ada 4. Dinyatakan dalam bentuk pecahan. Bagaimana? Nah, semuanya ada 4. Berarti harusnya penyebutnya nanti 4. Yang berwarna biru ada 3. Berarti 3 per 4. Mudah ya. Ini untuk dalam bentuk gambar ya. Sekarang kalau dalam bentuk garis bilangan bagaimana? Sama yang pertama tuh kita buat garisnya dulu ya. Garis lurus kanan sama ke kiri ya. Tengah-tengahnya ada ini kita buat titik-titik ya yang berjarak sama. Ini jarak sama. Kemudian tengahnya 0. Sama dari 0 ke kanan plus 1. Oh sorry, sini kanan positif ya. Kanan positif. Jadi kita akan menggambarkan ini 4 per 6 ini 4, 2 per 4, 3 per 4, 1 dan seterusnya. Ke kiri min negatif, min 1 per 4, min 2 per 4, min 3 per 4 ya. Dan bilangan 1 yang ini ya, paling kanan ini dapat ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu 2 per 2, 3 per 3, 4 per 4, dan seterusnya. Terserah kalian, dimana kalian pengen penyebutnya berapa. Yang penting di sini, kalau angka 1 itu pembilang sama penyebut itu sama ya nilainya. Sehingga kalau dibagi nilainya sama. Sekarang kita akan belajar membandingkan pecahan. Gimana sih membandingkan maksudnya ya? Kalau namanya kita membandingkan itu kan ada 2 hal atau 3 atau lebih ya. Nah, itu dibandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih baik, mana yang ini ya, dan seterusnya. Itu namanya membandingkan. Kalau membandingkan pecahan bagaimana ya, kita cari aja mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana yang sama gitu ya. Yang pertama itu dengan cara menggunakan gambar. Bisa dengan gambar ya. Di sini ada sebuah pizza, ya. Nah, kemudian dimakan ini, bagian ini dimakan. Bagian yang dimakan ini ya, ini dimakan, tadi kan hilang ya. Kemudian sisanya ini kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan bagaimana? Ini ada 3 bagian ya yang tersisa. Satu bagian, satu potong, ini sudah dimakan. Berarti sisanya ada berapa nih sisanya? Nah, ada 3 per 4. Sekarang ini ya, nah, ada pizza dimakan. Bagian yang dimakan ini berapa ini? Ya, nah, terus bagian sisanya berapa? Yang dimakan ini 1 per 3. Kalau yang dimakan 1 per 3, berarti sisanya ada 2 per 3. Gitu ya. Nah, berdasarkan pizza ini bisa kita lihat dengan jelas ya. Sebelah kiri sama sebelah kanan ini lebih besar sebelah kiri. Ya, sebelah kiri ini lebih besar, sebelah kanan lebih kecil sisa pizzanya. Di sini 3 per 4, di sini 2 per 3. Jadi sudah jelas 3 per 4 lebih besar daripada 2 per 3.
Kalau menggunakan garis bilangan ya, dari gambar, karena kita bawa ke garis bilangan, kita bawa ke matematika ya, gambar piksanya tadi. Kita buat garis lurus ya, garis lurus kita tandai titik-titiknya untuk menaruh angka-angkanya. Ini kita mulai dari 0, 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1. Karena ini satu pizza ya, jadi kita sampai 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Sekarang kita gambar lagi satu garis bilangan ya, karena di sini pizzanya per 3, jadi kita mulai 0 ya. Kemudian 1/3, 2/3, 1. Nah, di sini ya. Kita lihat sekarang. Kita akan membandingkan ya. 0 sama ya. Nah, posisinya 1/4 dengan 1/3. Diingat, untuk garis bilangan itu semakin ke kanan semakin besar. 1/4 posisinya di sebelah kiri dari 1/3. Jadi 1/4 ini lebih kecil daripada 1/3. Dan 2/3 ini sebelah kiri 3/4. Jadi 2/3 kurang dari 3/4 ya. Ingat, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Sekarang kalau membandingkan pecahan berpenyebut sama, bagaimana caranya kalau penyebutnya sudah sama? Kita lihat pembilangnya ya. Kita bandingkan pembilangnya dari kedua pecahan tersebut. Mana yang lebih besar ya? Gampang kalau udah berpenyebut sama. Dalam membandingkan dua pecahan ini ada trik ya, trik yang bisa mempermudah teman-teman semua, mempermudah kalian dalam membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil ya. Nah, misalkan di sini saya punya 3/4 dan 2/3. 3/4 dan 2/3. Yang pertama itu ini ya, 4 penyebut ya, 2 pembilang sebelah kanan. Ini kita kalikan ya. Jadi 4 kali 2 berapa hasilnya? 8 ya. Sekarang kita lihat penyebut di sebelah kanan dan pembilang di sebelah kiri ya. Dikalikan 3 kali 3 kita dapat 9. 9 dan 8 itu kan lebih besar 9-nya ya. 9 itu lebih besar dari 8. Maka di sini dapat kita simpulkan 3/4 lebih dari 2/3. Ini trik praktis ya untuk membandingkan dua pecahan tadi. Dikali silang aja pembilang dengan penyebut lawan. Terus bandingkan mana hasilnya yang lebih besar. Nah, mari kita asah kemampuan. Nah, bandingkanlah pecahan-pecahan berikut dengan memberikan tanda lebih besar, kurang dari, atau sama dengan. Yang pertama kita punya 3/4 sama 5/8. Dibandingkan ya. Dan seterusnya nih soal-soalnya ya. Ada 8 soal ya. Soal yang pertama 3/4 dan 5/8 dibandingkan, sama kayak tadi dikali silang ya. 8 sama 3 kali 4 sama 5 dikali ya. 8 kali 3 kan kita sudah tahu 24. 4 kali 5 20. Jadi 24 sama 20 besar yang mana? Tentu saja besar yang 24 ya. Semuanya sudah paham ini pasti ya. Besar yang 24. Jadi 3/4 lebih dari 5/8. Lanjut nomor 2. 3/5 sama 1/2. Sama kali silang gini ya. Pembilang sama penyebut dikali silang. 3 kali 2 6. 5 kali 1 5. 6 sama 5 besar mana? Besar 6 ya. Ingat untuk tandanya nih ya. Yang lebih besar ini yang dimakan nih, mulutnya kebuka ya. Nomor 6 ini, angka 6 lebih besar daripada angka 5. Makanya mulutnya kebuka ke 6. Yang 5 gimana? Nih, yang 5 dipantapin ya. Yang 6 dimakan. Nah, yang besar yang dimakan. Sekarang nomor 3. Kita punya 3/5 dan 5/8. Caranya sama teman-teman. Ini kita kali silang. 3 kali 8 55. 3 kali 8 kita dapat 24. 5 kali 5 25. Mana yang lebih besar? Tentu saja di sini yang lebih besar angka 25 dibandingkan 24 ya. Nah, jadi ngadepnya ke 25. Gitu ya. Nah, ini kita matematika banyak latihan
ya, kita harus banyak pelatihan. Ini kita selesaikan nanti sampai nomor 8. Selanjutnya soal nomor 4. 8 per 10 bandingkan dengan 45. Mana yang lebih besar? Nah, kita kali silang ya. 8 dengan 5. 8 kali 5, 40. 10 kali 4, 40. Aduh, sama ini gimana? Ya, jangan pusing dulu ya. Sama. Ya udah, tandanya sama. Berarti sama dengan 8 per 10 sama dengan 4 per 5. Gitu ya. Kalau tandanya sama ya sama dengan aja. Nggak usah bingung. Kemudian 4 per 36 sama 2 per 9. Dikali silang. Kita dapat 36 sama 72 hasilnya. Mana yang lebih besar? Tentu saja yang 72 ya. Terus lanjut nomor 6. Maaf ada gangguan nih ya. Suara-suara dari luar nggak usah diperhatikan ya. Sedikit gangguan. Lanjut nomor 6. 6 per 16 dengan 5 per 12. 6 per 16 ini 6 kali 12. 16 kali 5. 6 kali 12, 12 berapa? 72. 16 kali 5, 90. Tentu saja besarnya 90. Hadapnya ke sana berarti ya. 6 per 16 lebih kecil dari 5 per 12. Lanjut nomor 7. 7 per 8 sama 42 per 48. Dibandingkan dikali silang. Dikali silang. 7 kali 48, 8 kali 42. Itu ya. Makanya sama lagi. Nanti ini sama dengan ya. Besarnya sama. Kemudian nomor 8. 10 per 14 sama 15 per 28. Kita kali silang ya. Kita dapat 280 sama 210 besar 280. Jadi 10 per 14 lebih dari 15 per 28. Mudah ya. Sekarang saya bentuk dari pecahan. Bentuk dari pecahan. Yang pertama itu pecahan campuran. Pecahan campuran itu apa sih? Pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa yang paling sederhana. Jadi bulat sama campuran, bulat sama pecahan biasa digabung. Itulah namanya pecahan campuran, dicampur ya. Bulat sama pecahan dicampur. Contohnya 2,5, 1/2 per 3, dan 5 1 per 5. Itulah yang disebut dengan pecahan campuran. Kalau pecahan desimal bagaimana? Pecahan desimal itu yang dituliskan dalam tanda koma. Contohnya 0, ya. 0,5, 1,35 gitu ya, itu pecahan desimal. Sekarang kalau bilangan persen, persen itu bilangan per 100 ya. Pecahan yang dinyatakan bagian dari suatu bagian yang utuh yang dinyatakan dengan 100, jadi per 100. Contohnya 20%, artinya tuh 20 per 100 atau 20 bagian dari 100 bagian. 20 per 100 itulah 20%. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan-pecahan tadi itu ya. Pecahan tadi, pecahan biasa jadi pecahan campuran. Ini kan bisa tahu pecahan campuran itu bilangan bulat dan pecahan biasa dicampur gitu ya, di mix antara bulat dan pecahan, jadinya pecahan campuran ya. Kemudian untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, ini dapat dilakukan dengan membagi pembilangnya oleh penyebutnya. Hasil baginya ditulis sebagai bilangan bulat dan sisanya sebagai pecahan. Contohnya ini ya, 13 per 5 ya. 13 bagi 5 kan kita tahu 2, masih ada sisa 3, maka 13 per 5 itu 2, 3 per 5 ya. Satu aja contohnya ya, biar gak kelamaan, nanti kita punya pelatihan aja ya. Terus yang kedua, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Campuran menjadi biasa, sekarang dibalik ya. Kan biasa menjadi campuran, sekarang dibalik. Gimana? Tak usah bingung ya. Ini aja. Saya tuliskan langkah-langkahnya. Yang pertama, kalikan bilangan bulat dengan penyebut. Setelah bilangan bulat dengan penyebutnya dikalikan, dijumlahkan dengan pembilangnya ya. Setelah itu tinggal ditulis aja hasil penjumlahan tadi sebagai pembilang pecahan biasa dan penyebutnya sama dengan penyebut pecahan campuran. Contohnya 2, 3 per 5. Ini 2 kali 5 tambah 3. Kita dapat 13. Maka 2, 3 per 5 itu akan sama dengan 13 per 5.
Sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pecahan biasa menjadi desimal. Caranya bagaimana? Gampang ya. Untuk mengubah pecahan biasa, pecahan desimal itu bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Nah, biasa menjadi desimal. Pecahan biasa ini kita ubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000 atau selanjutnya ya. Nah, kemudian per 10 ini ditulis satu angka di belakang koma. Kalau per 1000 3 angka di belakang koma. Kalau per 10.000, nah tinggal tambah terus angkanya. Contohnya 2 per 16. Ini 16 menjadi 1000 itu dikali 62,5. Jadi pembilangnya juga sama, harus dikali 62,5. Kita dapat di sini 125 per 1000, sehingga desimalnya 0,125. Mudah ya. Next, kita lanjutkan. Gimana kalau dibalik? Desimal menjadi biasa ya. Desimal menjadi biasa. Untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, ini dapat dilakukan dengan mengubah bentuknya itu, yang tadinya koma, menjadi pecahan berpenyebut 10, 100 atau 1000. Nah, itu tadi diubah ke bentuk per 10 atau per 100 atau per 1000, tinggal kita sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Contohnya 0,125 diubah menjadi 125 per 1000 sama dengan 1 per 8. Kita lanjutkan berikutnya, mengubah pecahan biasa menjadi persen ya. Persen itu seperti yang sudah diingatkan tadi, persen itu adalah per 100. Maka untuk mengubah ke bentuk persen, pecahan tersebut harus diubah menjadi per 100 ya. Contohnya 1 per 4. 4 itu bisa diubah menjadi 100 dengan dikali 25. Penyebut kali 25, pembilang juga kali 25. Sehingga kita peroleh 25 per 100 sama dengan 25%. Gimana kalau sebaliknya, persen biasa ya? Udah sama, tadi persen tadi kan per 100 ya, menyebut per 100. Tinggal nanti setelah per 100 kita ubah untuk paling sederhana. Contohnya 25%, 25 per 100. Kita sederhanakan masing-masing bagi 25 pembilangan sama penyebut. Kita peroleh 25 bagi 25, 100 bagi 25. Kita peroleh hasil akhirnya 1 per 4. Nah, sekarang saatnya kita mengasah kemampuan ya. Tadi sudah kita asah kemampuannya. Yang pertama, ubahlah pecahan-pecahan berikut menjadi pecahan desimal. Contoh yang pertama, 31/4 diubah menjadi desimal ya. 3 ini nggak usah diapa-apakan, diamin aja angka 3-nya. Yang kita ubah pecahannya 1/4 dengan dikali 25 pembilang sama penyebutnya. 1 kali 25 per 4 kali 25. Kita peroleh 3, 25 per 100. Sehingga desimalnya kita peroleh 3,25. Nah ya, angka 3, angka bulatnya ini nggak usah diapa-apain ini. Ya, tinggal pecahannya yang diubah. Sekarang 2, 3 per 5. Sama angka 2 nggak usah diapa-apakan. 3 sama 5 ini ya, yang harus kita ubah ke bentuk desimal. Dengan dikali 2, diubah ke per 10. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. 6 per 10. Nah, bisa ya, ketemu udah per 10. Jadi 2, 6 per 10 menjadi 2,6. Kalau bentuk persen gimana? Nah, persen ini sudah kita jelaskan tadi ya, bahwa persen itu per 100. Jadi 145% itu maksudnya itu 145 per 100. Jadi udah ketahuan per 100, 2 angka di belakang koma, jadi 1,45. Contoh terakhir ini ya, 14 per 6. 1 per 14 per 6 ya. Artinya nggak usah diapa-apakan. 4 per 16 ini kita bawa ke desimal ya. Per 100 atau per 1000. Bagaimana ya? Ini 4 per 16 ini kita bagi 4 masing-masing. Kemudian dikalikan 25 supaya menjadi per 100 ya. Kita peroleh di sini 4 bagi 4, 16 bagi 4. Kita peroleh 1 kali 25 per 4 kali 25.
sama dengan 1/25/100. Sudah per 100 ya. Ingat kalau per 100 itu 2 angka di belakang koma ya. Jadi 1,25. Selanjutnya yang kedua, ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Ada 12/32. Ini masing-masing kita bagi 4. 12/4, 32/4. Kita peroleh hasil akhirnya 3/8. Ini ada lagi 2,6. Kita ubah ke bentuk pecahan dulu per 10 ya, karena satu angka di belakang koma jadi per 10. 26/10 kemudian dibagi 2 pembilangan inputnya. Kita peroleh hasil akhirnya 13/5. Kalau bentuk persen itu per 100, ingat ya, ini 40/100. Masing-masing kita bagi dengan 20. Kita peroleh hasil akhirnya ya, di sini 2/5 ya. Ini dibagi angka yang sama, pemilihan sama penyebutnya. Kemudian yang terakhir 1/24/32. Ini harus kita bawa ke pecahan biasa ya. 1 kali 32 tambah 24. Di sini ya. 1 kali 32 tambah 24/32. Dijumlahkan pembilangnya, kita peroleh di sini 56/32. Setelah itu kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan 56/32 kita bagi dengan angka yang sama. Yang bisa membagi 56 bagi 32. Di sini kita bagi dengan 8 ya. 56 bagi 8, 32 bagi 8. Kita peroleh hasil akhirnya 7/4 ya. Oke ya, paham ya semuanya. Di sini tinggal diulang-ulang. Intinya untuk menyederhanakan atau untuk mencari pecahan yang sendiri, itu pembilang sama penyebut harus dikali dengan angka yang sama ya. Oke, cukup sekian dari saya. Supaya lebih lancar, kalian harus banyak latihan. Ini video diulang-ulang terus supaya semakin lancar. Oke, ini selanjutnya ya. Nah, kita contoh ketiga ini menjadi bentuk persen. Tadi ada yang lupa ya, bentuk persen belum ya. Nah, kita lanjutkan bentuk persen. Di sini 3/1/4. Ini caranya bagaimana? Kita ubah ke bentuk pecahan biasa dulu ya. 3 kali 4 tambah 1 kita peroleh 13. 4 ini harus kita bawa ke bentuk per 100 kan, persen itu per 100. Jadi harus dikali 25. Penyebut kali 25, pembilang kali 25. Kita peroleh pembilangnya 325/100. Maka sama dengan 325%. Contoh yang kedua, 2,35. 2 angka di belakang koma. Berarti ini per 100 ya. Ya selesai kalau udah per 100. Ini alat pembilangnya ditulis terus dikasih persen. 235%. 9/5. Ini 5 ini 2/100. Berarti harus dikali 20. Penyebut kali 20, pembilang juga kali 20. Ya dapat 180/100. Jadi sama dengan 180%. Sekarang 25/8. 8 ini harus dikali di berapa supaya menjadi per 100? Harus dikali dengan 12,5. Berarti pembilangnya juga harus dikali 12,5. 25 kali 12,5 menjadi 312,5. Jadi bentuk persennya 312,5/100. Mudah bukan? Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.